untuk mencapai standar. Maaf Ibu, tadi saya lagi ngeklik rekam, tadi lupa, maaf. Ya, jadi kompetensi inti itu adalah sebuah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas gitu. Nah, kemudian dari KI itu nanti baru diturunkan ke dalam KD. Nah, KI itu kan kita bagaimana kita tahu ada 4 kan? Ada KI 1 adalah kompetensi spiritual atau kompetensi religiositas, kemudian KI 2-nya kompetensi sikap sosial, KI 3-nya itu kompetensi pengetahuan, KI 4-nya adalah kompetensi keterampilan. Nah, kemudian yang di sini dikatakan KI mencakup, oke, sudah saya jelaskan di sini ada berarti ada hard skill, ada soft skill-nya ya. Ada keterampilan yang sifatnya apa? Di sini tuh sebenarnya bisa cenderung kepada keterampilan yang sifatnya bisa jadi ke sikap, kemudian yang soft skill-nya lebih cenderung kepada keterampilan yang bersikap intelektualitas. Nah, kemudian KI berfungsi sebagai integrasi muatan pembelajaran, mata pelajaran atau program dalam mencapai SKL sebagai wujud dari prinsip keterkaitan dan kesinambungan. Nah, kemudian ada penjelasan nanti setelah itu nanti ada KD, setelah KI diturunkan ke dalam KD ya. Terjemahan atau personal SKL dalam bentuk kualitas yang dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau yang pendidikan tertentu. Nah, sementara kompetensi dasar itu merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Mungkin Anda akan lebih paham kalau saya tunjukkan dalam sebuah tabel. Nah, saya contohkan di sini. SKL kan sama tuh, udah semua. Kalau yang SKL kita sudah paham semua. Nah, sekarang ini kompetensi inti nih contoh. Kompetensi inti itu adalah misalnya menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Ini kompetensi inti 1. KI 1 ya, kompetensi spiritual. Kemudian KI 2-nya menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Nah, ini KI 1, KI 2. Nah, kemudian dari KI 1, KI 2 itu baru masuk pada kompetensi dasar. Contohnya apa? Misalnya, terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun. Kemudian, oh ini salah, ini ke sini ya. Sorry, ini berarti sebentar. Tartil sebagai sebentar. Iman. Bisa salah ini ya. Sebentar. Dan rukun dengan terbiasa baca Al-Quran dengan tartil. Ya, ini kira-kira. Jadi ini 1.1 untuk kompetensi inti yang bersifat sikap spiritual itu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian untuk yang kompetensi dasarnya untuk KI 2 ya, itu menunjukkan perilaku toleransi, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah, dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Ayat 12 sampai 13. Nah, jadi ini kalau Anda ingin menunjukkan apa namanya kaitannya antara SKL, KI, KD. Jadi SKL kan SKL itu 1 ya. 1 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini rumusannya begini nih. Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian diturunkan ke dalam KI, di mana KI itu merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Nah, kemudian dari KI itulah diturunkan ke dalam KD gitu. Dimana kalau KD itu sudah menyebutkan ininya apa namanya? Berarti ini ada Quran surat juga nih sebentar. Berarti tartil Quran surat sampai ke sini. Sampai ke sini berarti. Semuanya tentang Quran surat Al-Kafirun, Al-Maidah, kemudian Al-Hujurat.
Nah, sementara yang KI2-nya untuk KD dengan KI2 itu menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka dan sebagainya. Oke, sampai di sini kira-kira Anda melihat tidak analisis KI-KD? Bagaimana cara menganalisis KD gitu kan dengan mengacu kepada KI-nya gitu. Nah, ini contohnya. Sampai di sini saya persilakan Anda yang mau tanyakan. Nah, dari sini kompetensi dasar itu nanti Anda merumuskan indikator. Indikator nanti baru ke tujuan ya. Karena saya bingung ya, antara indikator dengan tujuan itu kan kadang-kadang sama ya. Hampir tidak ada perbedaan gitu. Tapi itulah memang saya nggak ngerti, Dikbud itu sering ganti-ganti dulu indikator sama dengan tujuan pembelajaran. Sekarang indikator sendiri tujuan pembelajaran, tapi isinya sama gitu. Isinya sama. Cuma mungkin kalau tujuan ada kalimat siswa dapat gitu ya. Ada kalimat itu, tapi kalau indikator misalnya dapat apa gitu. Biasanya begitu. Tapi intinya adalah sama. Berarti nanti dari kompetensi inti kemudian dianalisis ke kompetensi dasarnya kan begini nih. Nah, dari sini nanti Anda ke indikator. Di sini saya jelaskan ya. Di sini saya jelaskan kompetensi dasar, kemudian dari indikator nanti baru ada tujuan. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi adalah ukuran, karakteristik atau ciri-ciri pencapaian kompetensi dasar berdasarkan taksonomi kemampuan baik dalam ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Karena itu indikator dirumuskan oleh guru dengan menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional artinya adalah kata kerja yang berimplikasi pada terjadinya suatu perilaku pada peserta didik, sehingga perilaku tersebut dapat dengan mudah diamati oleh guru. Nah, kemudian setelah indikator nanti baru ada tujuan. Di sini ada nggak tujuan? Ya. Ini ada lagi satu lagi tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai masalah KIKD. Silakan. Oke, saya teruskan dulu ya ini. Tadi berarti ini KI1 KI2 ya. Sekarang saya akan coba ini contoh lagi nih. Yang 1.2-nya meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, tempat meminta, maha berkuasa, maha mendahulukan dan maha kekal. 2.2-nya menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi. Ini kenapa jadi salah ketik ya? Sebentar. Berarti kekal sebagai implementasi sampai di sini berarti. Sebagai implementasi pemahaman mana al-asmaul husna, as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim dan al-baqi ya. Nah, jadi sementara yang 2.2-nya menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman mana al-asmaul husna, yaitu dari as-somad, al-muqtadir, al-muqaddim dan al-baqi. Kemudian 1.3-nya meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Dan apa ininya kompetensi dasarnya untuk sikap sosial menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Gitu kira-kira modelnya. Meyakini adanya qada-qadar menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah, menunjukkan iman kepada qada dan qadar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, sok silakan. Ini konteks pengetahuan nih. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan keidiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kompetensi dasarnya apa dari KI 3 ini? 3.1 ya, memahami makna Quran surat Al-Kafirun, Quran surat Al-Maidah, dan Quran surat Al-Hujurat ayat 49, sama Qurannya sama berarti dengan yang atas. Kemudian di kompetensi 4 keterampilannya menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Ini given ya. Ini semua given. Kita tidak merumuskan. Ini semuanya sudah dirumuskan oleh pemerintah. Yang kita rumuskan cuma indikator aja. Indikator masuk kepada ini gitu. Jadi sekali lagi SKL, KIKD itu semua given, dirumuskan oleh pemerintah, kita cuma tinggal memindahkan saja. Nah, yang kita lakukan tugas guru adalah mengembangkan
indikator gitu. Indikator, mengembangkan indikator dengan menganalisis dari SKL KIKD gitu, kira-kira begitu. Nah, kemudian ini yang mencerminkan ini contohnya membaca. Jadi menyajikan pengetahuan faktual itu dengan kompetensi dasarnya adalah membaca Quran surat Al-Kafirun, menulis Quran. Nah, ini dia kalau dianalisa memang saya bisa mendebat ini, tapi itulah yang terjadi. Itulah yang dirumuskan oleh Dikbud terkait dengan KIKD untuk kurikulum 2017. Ini hanya salah satu contoh. Saya tidak mungkin memberikan contoh semua. Ini hanya salah satu contoh bagaimana hubungan antara SKL KIKD gitu kan dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini kelas berapa? Ini kelas 6 SD MI bidang studi PAI. Ini contohnya untuk kelas 6 SD untuk bidang studi PAI. Kalau saya mau berdebat ya sebenarnya ini susah amat sih kalimatnya, menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, konsistematis dan logis dalam karya estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan menahmunya. Kenapa kompetensi dasarnya adalah membaca surat Al-Kafirun gitu? Kalau saya disuruh mengkritik ya, sebenarnya ini bikin pusing. Untungnya ini adalah given. Kita tidak usah mikir lagi. Ini udah ada di sananya, udah ditentukan oleh pemerintah, oleh kurikulum 2013. Jadi paling kita sekarang membuat indikator untuk mencapai kompetensi ini. Jadi misalnya apa? Ya udah, siswa dapat membacakan surat Al-Kafirun gitu ya. Surat Al-Kafirun ayat berapa sampai berapa. Siswa dapat misalnya berarti menuliskan surat Al-Kafirun. Siswa dapat apa? Menghafal. Udah, gitu aja keterampilannya. Kompetensi dasar untuk KI4-nya. Kemudian misalnya gini, memahami mana Al-Kafirun ya. Nah, Anda buatlah di sini apa nih memahami. Memahami kan kalau memahami dibuat indikator kan itu tidak operasional, ya kan? Kalau kompetensi dasar itu menggunakan kata kerja operasional misalnya menerjemahkan, gitu kan? Kemudian menyimpulkan, kemudian apalagi menafsirkan gitu. Itu makna daripada memahami makna. Ya, maksud daripada memahami itu maknanya bisa panjang, bisa luas gitu. Makanya nanti Anda tinggal lihat. Nah, mengenai ini semua Anda lihat. Nanti Anda lihat alokasi waktunya. Alokasi waktu ini kira-kira untuk yang kompetensi dasar ini berapa kali pertemuan? Apakah satu kali pertemuan Al-Kafirun, Al-Maidah dengan Al-Hujurat satu kali pertemuan? Apakah ini 3 kali pertemuan? Silakan dilihat di kurikulumnya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan silahkan. Maaf Ibu, saya Ya. mau sharing. Kalau untuk KIKD ini kan, apakah wajib seorang pendidik menyampaikan kepada peserta didik di setiap pertemuannya, Bu? Atau hanya indikatornya aja yang disampaikan ketika mau mengajar? Gitu? Makasih. Iya, ini tuh sebenarnya hanya untuk apa namanya? Biasanya dibuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dalam RPP ya. Di RPP itu kan disebutkan terutama KD-nya. KD-nya disebutkan karena KI kan udah apa namanya? Kalau KI itu kan untuk semua, ini udah sama semua nih kalau KI ini. Coba lihat. Menerima, menyatakan, menghargai ajaran agama. Ini kan sudah umum nih, ya kan? Ini umum juga nih. Semua sama nih. Tinggal nanti yang berubah tuh di sininya aja di 1.1 gitu. Jadi kalau nanti ini 1 titik, misalnya ini 5 nih ya, bisa jadi ininya sama, tapi nanti di bawahnya 5.1. Nanti ini yang berubah itu di sininya nih. Yang berubah ini di materinya, di materi pelajaran. Tapi kalau ini sama. Karena intinya adalah kompetensi inti itu adalah untuk sikap spiritual dalam menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama. Kompetensi inti 2 adalah menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan ini untuk seluruh ini, untuk seluruh kompetensi dasar gitu. Kompetensi dasarnya apa saja nanti pokoknya diarahkannya ke sini gitu. Kemudian begitu seterusnya sampai kepada KI3 dan KI4. Jadi dari pertanyaan Salman ya, itu seperti apa? Ya itu kita given kalau di sini. Yang kita harus rumuskan tugas guru ya sebagai seorang pengembang kurikulum gitu. Pengembangan kurikulum dalam skup yang kecil, itu melakukan pengembangannya di sini nih, di tataran kompetensi dasar. Sorry, di tataran indikator. Dari sini kan nanti diturunkan ke indikator kan. Nah, indikator ini mengacu kepada ini, gitu. Indikator mengacu kepada ini. Jadi apa? Ya udah, memahami itu kira-kira ruang lingkupnya apa? Memahami itu ya. Kalau Al-Kafirun ya berarti kan dapat
menerjemahkan, dapat menyimpulkan kandungannya, yang ketiga dapat ya udah dua itu, menerjemahkan, bisa ya menerjemahkan, kemudian apa lagi? Memahami itu. Menyusun potongan ayat. Potongan ayat. Menyusun, Bu. Mungkin. Kalau potongan ayat bukan ke situ larinya, ke kompetensi keterampilan. Kalau pemahaman itu ya menerjemahkan, menyimpulkan kandungan ayatnya. Kan memahami, kompetensinya domainnya domain kognitif. Tapi kalau menulis ya, menulis gitu kan, menghafal, membaca, itu baru domainnya domain psikomotorik gitu. Jelas ya? Jadi maaf Ibu, jadi untuk KD ini perlu disampaikan Bu kepada peserta didik di setiap pertemuan itu? Tidak yang disampaikan itu tidak ada yang disampaikan ke peserta didik itu adalah tujuan. Oh, tujuannya aja ya. Misalnya gini, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Kafirun gitu kan. Nah, diharapkan setelah belajar nanti kalian bisa pertama menerjemahkan arti dari surat Al-Kafirun, ya kan? Yang kedua, kalian dapat menyimpulkan isi dari surat Al-Kafirun. Yang ketiga, kalian nanti dapat membacakan surat Al-Kafirun. Yang keempat, kalian nanti bisa menuliskan surat Al-Kafirun. Adalah kalian bisa menghafal surat Al-Kafirun. Jadi gitu nanti disampaikannya. Kalau kompetensi inti, kompetensi dasar itu adalah hanya untuk di RPP saja, di rencana pelaksanaan pembelajaran, sebagai sebuah gambaran yang menunjukkan adanya sebuah kesinambungan antara SKL, KI, KD sampai kepada indikator. Kira-kira begitu, Salman. Oke, baik Bu. Makasih. Ada lagi pertanyaan? Halo, yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Tadi Cing Wahid deh. Ada lagi nggak? Belum, Bu, belum. Belum, oke. Udah, sekarang kita masuk ya kepada materi yang kurikulum Merdeka Belajar. Ini saya pakai tadi yang dibuat oleh mahasiswa kelas B ini. Saya belum ini, tapi saya tambah-tambahkan. Oke. Gini, kurikulum Merdeka Belajar ini kan adalah kurikulum yang tahun depan akan digunakan oleh Mendikbud ya, Mendikbud yang sekarang. Dan sekarang persiapannya sudah melalui sekolah penggerak itu. Sekolah penggerak adalah sekolah penggerak adalah program dalam rangka mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar sebenarnya. Nah, dengan cara membentuk sekolah-sekolah yang bisa menjadi pilot project. Kemudian dari situ dia kembangkan ke sekolah-sekolah di kiri kanannya gitu. Nah, dan sehingga dibutuhkan beberapa pelatih ahli. Saya kemarin waktu mendaftar itu, saya tidak lanjutkan karena katanya repot sekali. Kita mesti membuat laporan hampir tiap hari, narasi gitu. Membuat laporan yang bersifat naratif, harus tiap hari melaporkan tentang binaan 5 sekolah yang kita latih gitu. Kemudian dan tidak boleh mundur. Kalau sudah diangkat tidak boleh. Saya sampai dipaksa disuruh daftar, kan saya baru daftar, belum melengkapi gitu. Karena disuruh menjawab esai 21 pertanyaan, jawabannya muter-muter. Saya pikir ini apa ya gitu. Nah, herannya saya kok dipaksa suruh ikut gitu. Ibu cepat lengkapi gitu. Ternyata usut punya usut, ketika saya ngobrol dengan orang Kemendikbud, ternyata banyak yang mundur, banyak yang nggak mau. Pelatih-pelatihnya banyak yang nggak mau untuk melanjutkan tugasnya sebagai pelatih ahli karena ternyata tugasnya berat sekali. Anda harus mesti melatih, mendampingi sekolah-sekolah untuk melakukan pengembangan. Kemudian kita mesti membuat laporan hampir tiap hari. Nah, itu salah satu implikasi atau salah satu langkah awal dari pemerintah dari Mendikbud dalam rangka menuju kepada program Merdeka Belajar. Oke. Itu dulu sekitar, kalau Anda pernah dengar sekolah penggerak, itu misinya ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Apa itu pengertian mereka? Halo? Kenapa? Kepencet kayaknya, Bu. Oh, aman. Oke. Nah, apa itu Merdeka Belajar?
Mereka belajar adalah kemerdekaan belajar, ya ini memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya pada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai, dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Apa ya? Kalau saya harus jelaskan begini, minggu lalu bukan sudah saya jelaskan ya. Program ini sebenarnya program yang diterapkan di sekolah Cikal. Sekolah Cikal yang letaknya di daerah Cikunir kalau nggak salah ya. Ada di sekitar kompleks, bukan kompleks, pokoknya sekitar Cikunir lah. Jatiwarna di situ. Itu ada yang namanya sekolah Cikal. Sekolah Cikal itu adalah sekolah yang sekolah swasta, bayarannya mahal. Dan salah satu foundernya itu adalah ini, adanya Najwa Shihab. Najla, Bu. Apa siapa? Najla Shihab namanya. Najla Shihab. Pokoknya Najla Shihab lah. Nah, jadi beliau itu sekarang menjadi staf khusus Kemendikbud, ya, staf khusus Kemendikbud, dan dialah yang menggulirkan program ini untuk diterapkan di Kemendikbud. Nah, salah satu kritikan terhadap program Merdeka Belajar model Cikal itu adalah begini. Cikal ini adalah sebuah lembaga pendidikan swasta yang kecil, ya kan? Kecil, bukan sekolah besar seperti Al-Azhar yang di mana-mana, bukan. Itu hanya satu sekolah kecil. Kemudian orang-orang kaya, bayarannya mahal. Gitu. Otomatis kalau sekolah-sekolah umum yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia, kalau mau menerapkan itu kan berarti dibutuhkan juga fasilitas seperti itu kan pasti. Betul ya. Kalau konsep sekolah Cikal diterapkan di sekolah-sekolah yang di Indonesia, terutama yang negeri, itu kan berarti membutuhkan sumber dayanya yang luar biasa. Kita belum bicara mengenai lembaga pendidikan di luar daerah ya, di luar Jakarta atau di luar daerah gitu. Belum ke sana. Ini yang di daerah, yang di Jakarta saja, belum tentu sekolah itu memiliki sarana prasarana seperti yang dimiliki oleh Cikal gitu. Jadi ini obrolan saya dengan orang Kemendikbud adalah, bayangkan aja katanya program di sekolah kecil mau diterapkan ke Indonesia gitu secara nasional. Jadi bahasanya apa ya? Dan banyak yang nggak suka dengan program ini, terus terang saja. Nah, makanya sampai terakhir saya tanya ke orang Kemenang ya, saya tanya ke orang Kemenang nih, Pak, bagaimana Kemenang dengan sekolah penggerak? Dia bilang udah nggak usah digubris gitu. Kenapa Pak? Dia bilang alah tahun depan juga paling ganti gitu. jadi Kemenang itu nggak mau ngikutin sekarang karena apa bahasanya ya? Ya apa ya? Menurut Anda gimana sih kalau sekolah model begini? Coba. Menurut Anda ya, sekolah memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka miliki, tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan yang di luar hobi dan kemampuan mereka. Saya tanya dulu deh kepada Anda, kira-kira dengan kalau model kurikulum begini apa yang terjadi? Hilangnya standar, Bu. Standar. Oke. Harus dicapai. Kedua. Kemudian kayak menyepelekan waktu. Membebaskan waktu ya, maksudnya seperti menyepelekan gitu. Iya. Ada lagi yang berpendapat? Seperti nggak punya arah ya, Bu ya. Kira-kira begitu. Ya. Oke, ada lagi. Ini kan sebenarnya model-model di Finlandia gitu loh. Di Finlandia itu kan anak belajar ya gitulah gitu. Jadi dan Finlandia itu katanya lebih kecil daripada, mungkin dengan DKI Jakarta juga lebih besar DKI Jakarta saking kecilnya ya. Nah, jadi gini, Anda harus pahami ya. Makanya saya selalu suka ketawa kalau ada orang coba lihat Finlandia. Ya Finlandia itu kecil negaranya. Penduduknya juga sedikit. Sementara Indonesia adalah negara dengan letak geografis yang luar biasa. Ada pegunungan di situ, ada bukit, ada laut, gitu kan? Ada pulau di tengah-tengah laut, gitu.
Ya tidak bisa menerapkan satu kebijakan yang diterapkan di sebuah negara yang kecil. Kalau negara kecil itu kan berarti jumlah penduduknya sedikit, kan berarti cara mengelolanya juga lebih mudah kan, betul nggak? Betul nggak? Kalau orangnya sedikit, cara mengelolanya lebih mudah daripada orang yang banyak. Ya Bu, lebih mudah dihandle. Ya lebih mudah dihandle, apalagi letak geografisnya homogen, sama gitu. Jadi kita kan heterogen. Kalau Anda sudah keliling Indonesia, ya tahulah bagaimana daerah-daerah di Sulawesi itu. Saya kebetulan memang sudah keliling dari Papua Barat, semualah, udah semua pokoknya. Itu saya sudah keliling dan di situ saya menemukan bahwa memang terjadi disparitas yang luar biasa gitu mengenai kemajuan ya kan pembangunan di daerah itu dengan yang di Jakarta, dengan di kota-kota besar lah, bukannya nggak usah Jakarta lah, kita bicara mengenai apa namanya daerah-daerah yang Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Jadi apa namanya, dengan kondisi itulah maka akhirnya orang berpikir mereka belajar ini kira-kira cocok kan dilakukan di Indonesia. Tapi oke lah, mungkin Pak Nadi mau uji coba ya. Tapi saya rasanya uji cobanya kok terlalu mahal dan terlalu saya khawatir nanti ada lost generation ya. Ada semacam generasi yang apa sih bahasa saya itu, ya orang kalau belajar tidak ada target, kira-kira apa yang terjadi anak-anak itu? Anda tahu nggak? Ketika ditanya bagaimana manajemen, jadi kalau Anda jadi gini, bagaimana gaya kepemimpinan pimpinan, apakah itu sekolah atau guru atau apapun ya, dalam menciptakan disiplin siswa. Kan ada yang otoriter ya kan, otoriter, kemudian liberal, ada lagi yang demokratis kan. Ketika ditanya mana gaya kepemimpinan yang bagus di antara ketiga itu, Anda tahu nggak teorinya apa? Lihat peserta didiknya Bu. Tergantung jawabannya. Iya, lihat peserta didiknya. Tergantung, kalau peserta didiknya bisa diatur, ya kan? Anda bisa pakai yang liberal. Kalau anak didiknya nggak bisa diatur, Anda bisa pakai yang otoriter kan? Ya kalau anak didiknya nggak bisa diatur, masa Anda mau bebas? Kacau dong. Kalau anak didiknya yang nggak bisa diatur, demokratis saja itu belum efektif itu. Harus otoriter kalau begitu. Tapi kalau anak didiknya sudah relatif bebas tapi terarah, Anda boleh menggunakan yang demokratis. Jadi untuk teori manajemen saja begitu jawabannya. Jadi teknik manajemen yang bagus adalah teknik manajemen yang situasional gitu, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sekarang kalau mereka belajar diterapkan, ya kan, tanpa melihat bagaimana siswa. Jadi yang penting siswa bahagia segala macam gitu. Saya khawatir nanti ini akan membuat siswa yang bisa membuat siswa menjadi tidak disiplin, ya kan? Siswa tidak bertanggung jawab karena tidak ada teguran. Dan saya khawatir juga gurunya, ya gimana guru yang biasa mendidik dengan cara, kan ada ya guru yang mendidik itu dengan cara yang apa namanya ya, sedikit saklek gitu kan. Itu kan tidak salah juga, ada undang-undang perlindungan guru sekarang tuh kan. Jadi guru tidak dipidanakan kalau memberikan cara keras dalam mendidik itu, kecuali kalau menyangkut masalah kekerasan fisik ya. Kalau yang itu nggak apa-apa. Nah, jadi dengan adanya begini, tapi Anda pahami dulu lah, ini mereka belajar yang dimaksud oleh Pak Nadi, itu memberikan kesempatan belajar sebebas-bebasnya dan senyaman-nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang, santai dan gembira tanpa stres dan tekanan, dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punya tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan di luar hobi dan kemampuan mereka. Jelas di sini tidak ada standar. Juga tidak ada lagi standar yang akan dicapai. Kemudian ada lagi di sini. Konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim terdorong karena keinginannya menciptakan. Jadi ini semacam
latar belakangnya lah ya, kenapa ini muncul gitu. Jadi terdorong karena keinginannya menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Mereka belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia, suasana yang happy. Bahagia bagi peserta didik maupun bagi guru. Adapun yang melatar belakangi diantaranya banyak keluhan. Para guru, para orang tua ya pada sistem pendidikan nasional yang berlaku selama ini. Salah satunya ialah keluhan soal banyaknya siswa yang dipatok dengan nilai-nilai tertentu. Ditambah pula bahwa program Merdeka Belajar merupakan bentuk penyesuaian kebijakan untuk mengembalikan esensi dari asesmen yang semakin dilupakan. Itu kira-kira latar belakangnya. Kalau ada nanya apa sih latar belakangnya, itu kira-kira begitu pemikirannya. Nah ini juga sama, hampir sama lah ya. Jual hobi dan sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio. Nah ini ada tambahannya. Mungkin ini ada perbedaan sehingga masing-masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemarannya. Sebab memberi beban kepada pelajar di luar kemampuan adalah tindakan yang tercela secara akal sehat dan tidak mungkin dilakukan oleh guru yang bijak. Kira-kira begitulah konsep Merdeka Belajar yang dimaksud oleh Menteri kita ya. Bapak Nadiem Makarim. Nah, Nadiem Makarim. Oke. Nah, kemudian ini sekarang dari konsep Merdeka Belajar itu ada beberapa kebijakan yang diterapkan. Pertama adalah mengganti USBN. Ujian sekolah berstandar nasional selama ini menentukan kelulusan siswa sekolah. Nah, kemudian diganti oleh Kemendikbud, diganti dan membebaskan Nadiem akan mengganti itu dan membebaskan tiap-tiap sekolah untuk membuat ujian secara otonom. Jadi sekarang tidak ada lagi ujian berstandar nasional, tapi ujian diserahkan kepada masing-masing sekolah. Nah, namun ini belum bersifat wajib bagi sekolah. Jadinya ini kita memberikan kemerdekaan bagi guru-guru penggerak di seluruh Indonesia untuk menciptakan konsep-konsep penilaian yang lebih holistik. Holistik itu menyeluruh ya. Yang benar-benar menguji kompetensi dasar kurikulum kita, bukan hanya pengetahuan atau hafalan saja. Anggaran yang selama ini digunakan untuk penyelenggaraan USBN akan dialihkan untuk peningkatan kualitas guru. Jadi itu satu, implikasi daripada kebijakan Merdeka Belajar adalah satu, mengganti USBN menjadi ujian yang dibuat oleh masing-masing sekolah secara otonom. Oke, jelas ya. Kedua, menghapus UN. Ujian nasional bakal dihapus, udah dihapus. Diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Pelaksanaan ujian pengganti UN akan digelar di daerah di tengah jenjang. Jadi bukan di akhir, di tengah jenjang, bukan di ujung jenjang seperti UN saat ini. Alasannya apa? Kalau ujian di tengah jenjang, di tengah-tengah jenjang itu misalnya berarti ya bisa dalam bentuk UAS, gitu kan? UAS per semester kan ada tuh. Nah, alasannya ujian di tengah jenjang itu kemungkinan pihak pendidik punya waktu untuk memperbaiki kualitas siswa sebelum lulus dalam suatu jenjang. Entah itu lulus SD, lulus SMP, atau lulus SMA. Oke, tentang ini ada komentar. Mungkin yang maksud di tengah, kalau sepemahaman saya, Ibu, maaf, itu seperti halnya kalau UN kan biasa di kelas-kelas akhir 6. Untuk saat ini ada penilaian ANBK di kelas 5, baik kelas 8 atau di kelas 11 kalau nggak salah seperti itu. Ya pokoknya di UAS lah ya. Di UAS itu kan UAS yang ujian akhir semester kan. Ujian akhir semester bisa semester untuk setiap tahun. Jadi misalnya kalau kelas 5 itu kan mau naik ke kelas 6 itu kan ada ujian tuh. Nah di situ. Cuma ya kalau UASnya, kalau ujian di tengah jenjang begitu kan bisa ngejar juga nggak? Bisa memperbaiki juga nggak? Saya tanya. Minimal buat 1 tahun diupayakan itu. Ya kalau mundur lagi dalam 1 tahun kelamaan. Makanya kalau mengenai itu kan sudah ada ujian formatif. Iya, formatif. Ya nggak? Udah ada ulangan formatif kan? Iya, Bu. Ulangan formatif itu adalah ulangan yang bisa memperbaiki setiap kekurangan pada masing-masing pertemuan, malah lebih dekat lagi dia malah.
Kan begini ya, sumatif itu kan lebih cenderung kepada mengukur keberhasilan program ya. Kalau sumatif ya, misalnya program semester gitu kan, program 1 bulan kalau dulu tuh, program tahunan gitu. Nah kalau di tengah-tengah jenjang, jadi misalnya karena tidak di akhir, karena tidak di kelas 6 tapi di kelas 5 atau kelas kalau SMP misalnya di kelas 8 berarti ya. Iya, kelas 8. Kemudian SMA berarti di kelas 11 gitu. Kelamaan itu. Menurut saya sih itu sebenarnya sudah terwakili dengan ulangan formatif. Di mana formatif itu kan ulangan yang dilakukan setiap kali pertemuan kan. Nilainya nanti kita punya gitu. Atau paling tidak dengan UTS aja. UTS kan udah ketahuan tuh ya kan. Ada penilaian tengah semester, ada kan? Iya, Bu. Nah, itu kan ketahuan juga nanti nilainya seperti apa. Nanti kita menjadi bahan perbaikan untuk proses belajar mengajar yang kemarin diperbaiki gitu kan. Nanti yang akan datang juga diperbaiki metodologi pembelajarannya. Jadi oke lah, tapi apapun lah. Maksud saya orangnya kan memang suka menganalisis ya. Apa ya? Saya tidak suka membacakan sesuatu yang gitu-gitu aja lah, yang datar-datar gitu. Tapi kita perlu analisis kira-kira dari sini itu apa dampak negatifnya, apa kira-kira implikasinya. Tapi itu ya, yang jelas dengan UN tidak ada berarti. Dan saya tanya juga ini, asesmen kompetensi minimum itu kira-kira sebanding tidak dengan UN? AKM sebanding tidak dengan UN? Kalau materi kemungkinan lebih luas di UN, Bu, karena sampai kelas 6 kan. Terus? Kalau untuk yang kelas 5 kemungkinan dia capaiannya sampai soal-soal di kelas 5 aja materinya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau UN itu pribadi nggak? Nasional, Bu. Pribadi bukan? UN itu diberikan untuk setiap siswa atau hanya Iya, setiap siswa. Kalau AKM? Kalau yang AKM ada sampel, Bu. AKM itu sampel. Berarti kan nggak sebanding dong? Iya. UN itu kan diberikannya secara nasional dan pribadi ya, setiap orang gitu kan. Sehingga kita tahu bagaimana kemampuan setiap siswa untuk mencapai jenjang tertentu, menguasai materi sesuai dengan jenjang tertentu. Tapi kalau AKM, itu kan sifatnya sampel. Tidak semua siswa. Sampel. Kalau memilih sampelnya benar, mungkin bisa menggambarkan. Kan tujuannya kan AKM itu untuk memetakan ya, untuk memetakan permasalahan pendidikan di masing-masing sekolah itu. Tapi dibuatnya kan dengan sampel. Yang saya khawatirkan cara memilih sampelnya salah. Harus diingat ya, kalau memilih sampel harus diperhatikan representativitasnya, keterwakilannya. Sekolah yang mau jadikan sampel ada sekolah yang harus mewakili, menggambarkan populasi. Sekolah yang dipilih adalah sekolah yang menggambarkan populasi. Populasinya di Indonesia itu adalah terjadi disparitas kan? Ya enggak? Populasi sekolah di Indonesia itu kan terjadi disparitas kan? Nggak usah kita bicara luar Jawa. Di Indonesia, di Jakarta saja, itu ada sekolah bagus, sekolah jelek dengan sekolah biasa saja kan? Ada kan? Ya banyak, Bu. Ukurannya, Timplang. ya, itu namanya disparitas, itu kan jelas sekali itu ketimpangan kan? Ada sekolah yang bagus banget, ada sekolah yang ya cukup, ada sekolah yang jelek banget gitu. Jelek itu ukurannya pertama sarana prasarana, ya kan? Kedua, mungkin kompetensi gurunya. Itu yang paling utama. Yang ketiga mungkin perpustakaannya. Keempat belum lagi labnya. Kalau udah begitu kan, ya. Nah, maksud saya ketika menetapkan AKM itu, untuk sampelnya itu bagaimana? Saya khawatir, karena pemerintah daerah tidak ingin citranya jelek, saya khawatir dinas profesi masing-masing menetapkan sekolah mana yang mau
assessment itu saya khawatir memilihnya yang bagus-bagus saja. Karena biar bagaimanapun kan pemerintah daerah mungkin tidak ingin ya daerahnya dibilang tidak maju gitu. Kira-kira begitu. Kalau gitu yang terjadi kan kira-kira begitulah. Silakan diisi sendiri. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah RPP cukup 1 halaman. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dulu banyak tuh ya ada yaitu ada KI, ada KD-nya, kemudian ada indikator, ada tujuan gitu kan. Kemudian nanti ada materi, ada metode, ada media, itu segala macam dulu tuh panjang banget gitu. Sampai kepada soalnya juga ditulis di situ. Materi juga ditulis di situ dulu tuh. Nah, sekarang cukup 1 halaman. Jadi rencana pembelajaran yang dulu membuat 11 komponen meliputi identitas mata pelajaran sampai kepada standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar hingga alokasi waktu, tentu dokumennya tebalnya. Nah, itu kemudian diringkas menjadi 3 komponen. 3 komponen itu apa aja? Ya, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Cuma itu aja yang ada. Jadi materi pelajaran tidak tulis di situ. Kalau Anda pun Anda terutama guru-guru baru ya, guru-guru yang baru ngajar gitu kan, kadang-kadang materi belum di luar kepala, masih harus melihat-lihat gitu. Dibuat aja itu di belakang layar, di luar RPP. Jadi pokoknya di RPP itu hanya visinya tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, proses pembelajaran itu apa langkah-langkah pembelajaran, yang ketiganya adalah evaluasi pembelajaran. Lebihnya itu disimpan di bawah laci, kira-kira begitu. Nah, itu implikasi daripada kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Yang ketiga, zonasi diperlonggar. Nadiem melonggarkan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Dia menaikkan kuota penerimaan siswa berprestasi 2 kali lipat ketimbang kuota sebelumnya. Dari yang tadinya 15% menjadi 30%. Persentase kuota untuk siswa dalam zona sekolah diturunkan dari yang tadinya 80% menjadi 50%. Nadiem beranggapan bahwa semua daerah sudah mampu menerapkan sistem zonasi secara kaku. Juga siswa berprestasi juga perlu untuk diakomodasi supaya sebentar ini. Sorry, saya jadi salah. Siswa berprestasi juga perlu untuk diakomodasi supaya bisa bersekolah di sekolah favorit. Jadi gini, zonasi ini kan kemarin sempat ribut ya, karena faktor domisili menjadi lebih dominan, menjadi pertimbangan dalam menetapkan penerimaan siswa baru, penerimaan peserta didik baru. Gitu. Jadi kalau tadi pagi ada yang nanya, kenapa sih mesti ada begitu gitu kan? Ya pertama saya bilang awalnya sih mungkin untuk menghindari, kalau di Jakarta tuh menghindari kemacetan sebenarnya. Jangan sampai orang Bekasi sekolah di Jakarta gitu. Ya kalau orang-orang sekolahnya di sekolah di tempat yang dekat rumahnya kan berarti tidak banyak menggunakan kendaraan kan berarti kan? Maka otomatis kemacetan bisa sedikit diminimalisir gitu. Karena tidak terjadi mobilisasi kendaraan dari Bekasi ke arah Jakarta hanya untuk mengantarkan anak-anaknya sekolah, kita kan gitu. Atau misalnya di Jakarta juga sama, tidak terjadi mobilisasi pendidikan mobil lalu lintas itu kendaraan pribadi mengantarkan anaknya di sekolah-sekolah yang jauh dari rumahnya. Tapi kalau sekolah yang dekat dari rumahnya kan anak bisa jalan kaki, otomatis akan mengurangi sedikit tentang aspek kemacetan, kira-kira begitu. Nah, kemudian jadi yang pertama itu ya, yang kedua kan kemarin itu faktor kedekatan domisili 80% ya. Sehingga banyak orang yang yang pinter ingin sekolah di sekolah bagus itu nggak bisa lagi kemarin itu. Dilihat radius rumahnya dulu. Nah, kemudian sekarang diberikanlah diturunkan maksudnya. Yang tadi 80% menjadi 50%. Nah, kemudian untuk yang berkaitan dengan siswa yang lipat ketimbang dari yang tadinya 15% menjadi 50%, siswa dia menaikkan kuota penerimaan siswa berprestasi
Kemarin cuma 15%, sekarang menjadi 30%. Jadi orang bisa diterima di sekolah itu karena prestasinya gitu. Prestasinya bisa prestasi tingkat kabupaten ya, tingkat kecamatan, tergantung kepada persyaratan yang dibuat. Yang jelas begitu modelnya. Jadi kemarin kan ada tuh orang yang dia nggak pinter gitu kan, tapi dia punya prestasi, misalnya juara olahraga, juara kesenian, juara apa gitu kan, itu menjadi pertimbangan. Itu dari 15% menjadi 30%. Nah, kemudian ada yang bermasalah kemarin itu adalah masalah umur. Masalah umur kemarin itu. Jadi sekolah itu mendahulukan siswa yang umurnya cukup untuk sekolah. Sehingga siswa-siswa yang mengikuti program akselerasi menjadi bermasalah di situ. Orang yang mengikuti program akselerasi kan umurnya muda-muda ya. Jadi misalnya SD-nya cuma 5 tahun, cuma sampai kelas 5 gitu. Cuma 5 tahun. SMP cuma 2 tahun, SMA cuma 2 tahun. Berarti kan umurnya dia kalau SD 5 tahun kan berarti 11 tahun sudah selesai, ya kan? Kemudian kalau SMP 2 tahun berarti 13 tahun sudah selesai. Kalau SMA 2 tahun berarti 15 tahun dia sudah selesai, 16 tahun dia sudah kuliah. Nah, jadi kemarin itu ada satu kebijakan bahwa siswa-siswa yang usianya muda tidak diterima karena pemerintah punya program wajib belajar 12 tahun. Jadi dan kemudian implikasinya sekolah tidak boleh tidak meluluskan siswa, tidak boleh tidak menaikkan kelas siswa. Itu tidak boleh lagi sekarang. Jadi apapun bagaimanapun hasil belajarnya harus naik kelas gitu, dan harus lulus gitu, tidak boleh tidak lulus. Nah, kemarin itu salah satu masalah yang ribut itu di seantero, paling tidak seantero Jawa Barat lah, tetap bukan Jawa Barat lah, antara Bekasi dan Jakarta gitu kan. Itu persoalan masalah umur. Jadi di sini ada anak teman saya di sini di komplek, itu dia umurnya baru berapa tahun tuh? 13 tahun kayaknya, tapi 14 tahun gitu. Nggak bisa sekolah di negeri. Nggak bisa sekolah di negeri karena umurnya masih di bawah umur. Ya kan? Di negeri itu hitungannya SD berarti kalau masuk umur SD itu berapa sih? 6 atau 7 tahun? 7, Bu. 7. Oke, 7 kan? Kalau 7 kan berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti 13 keluar ya, umur 13 keluar, 13 masuk SMP gitu ya. 13, 14, 15 kan gitu. Berarti SMA-nya baru 16, 17, 18 gitu. Iya. Nah, kemarin itu ada ketika ada 2 orang yang mendaftar, kemudian yang satu umurnya misalnya dia masuk SD misalnya kan, yang satu umurnya 13 tahun, yang satu umurnya 11 tahun, itu akan didahulukan yang 13 tahun. Kenapa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah mereka harus diselamatkan. Gitu. Yang 13 ini harus diselamatkan, harus belajar. Harus belajar, jangan sampai dia tidak masuk sekolah gara-gara mungkin nilainya kecil. Gitu. Itu pertimbangannya karena pemerintah ingin menerapkan program wajib belajar. Ya kalau yang itu kan biasanya akhirnya yang terjadi yang usianya muda itu akhirnya disekolahkan di sekolah-sekolah swasta. Kalau sekolah swasta kan nggak ada batas umur. Kalau sekolah negeri kan ada batas umur masalahnya. Itu yang jadi masalah kemarin itu masalah itu. Ya kalau ditanya termasuk kan Pak Anies dibully ya kan gara-gara itu kan, gara-gara dia menerapkan itu gitu, menerapkan faktor umur. Ya jawabannya sih gampang gitu. Ya tadi karena umur itu memang ada batasnya gitu kan. Kalau orang udah tua masa ya SMA saja nih kalau ada yang umurnya SMA kelas 1 umurnya baru masuk 19 tahun, lebih dipilih yang 19 tahun daripada yang 16 tahun. Jadi itu faktor umur menjadi pertimbangan kemarin. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah implementasi Merdeka Belajar. Dalam beragam waktu dan tempat, proses belajar bukan hanya di ruang kelas, namun dapat diciptakan proses pembelajaran yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, free choice, dipilih peserta didik sesuai perangkat, program, teknik belajar atau sesuai peserta didik, mempraktekkan cara belajar yang paling nyaman sehingga kemampuan terus terasah.
Ini implementasi kurikulum Merdeka Belajar ya. Yang ketiga, personalized learning, menyesuaikan pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Anda bayangkan coba. Pertama, ruangan belajar tidak dibatasi oleh tembok ya. Itu sih setuju kita. Belajar bisa dimanapun, bisa di ruang kelas, bisa di dalam kelas, tapi itu kita sepaham bahwa kelas itu tidak dibatasi oleh tembok kiri kanan. Tidak, itu jelas. Dan juga di sini tidak dibatasi oleh waktu juga, oleh ruang dan waktu. Yang kedua, free choice ini yang jadi masalah. Siswa disuruh memilih, bukan masalah ya, paling tidak kita menganalisisnya ya. Kita melakukan analisis terhadap implementasi ini. Yang kedua, peserta didik harus memilih perangkat sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan mungkin hobi ya, sesuai dengan sesuai dengan bawaannya. Jadi kalau misalnya saya sukanya ke ini, jadi silakan belajar seperti itulah, kira-kira model begitu ya. Jadi tidak ada pemaksaan guru itu Anda harus begini, nggak ada, karena nggak ada standar. Nah, yang ketiga adalah personalized learning itu. Menyesuaikan pelajar dalam memahami materi, memecahkan jawaban sesuai dengan kemampuannya. Jadi nanti larinya, standar siswa itu beda-beda. Ya si A standarnya begini ya sudah. Jadi kayak psikotes gitu. Jadi ketahuan orang udah gini ya udah gitu. Ini udah. Jadi tidak, kalau kamu di bawah begini berarti kamu nggak lulus, nggak ada lagi kata-kata itu. Yang terakhir baru berbasis proyek. Peserta didik diajak menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam berbagai situasi. Jadi jadinya ya, kekerasan dan perundungan di sekolah apa nih? Ini dasar anak-anak yang ngambilnya dari internet. Ya udah, kira-kira begitulah. Oke, ada pertanyaan? Udah selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Bu, izin Bu. Iya, silakan mau tanya, silakan. Siapa mau nanya? Pak Ilyas Oke, Bu. ya? Saya Bu, ya. Iya. Kalau yang tadi disampaikan Ibu ya, itu kan sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu. Jadi saya baca berita menyebutkan rencana pemerintah yang akan datang itu akan menerapkan kurikulum prototipe Bu. Tahun 2022 antara bulan apa, Maret apa Mei gitu, itu sudah berjalan. Nah, itu terutama yang STM ya, yang sekolah sekolah penggerak yang 2.500. Tidak ada jurusan ya. Iya. Nah, terus saya melihat terlalu bias gitu Bu, maksudnya pada saat dia kelas 10 gitu, 10 dia ngambil satu jurusan gitu kan. Nah, pada saat kelas 11, 12 dia mengambil jurusan yang lain gitu. Kadang-kadang juga dapat info bahwa nanti RPP-nya akan berubah gitu. Maksudnya penilaiannya itu akan berubah juga gitu, dan KI dan KD-nya itu akan dihilangkan. Nah, yang saya pertanyakan, bagaimana gitu guru ini menilai gitu, Bu? Karena KI aja sudah dihilang gitu. Apakah akan ada penilaian yang baru gitu, Bu? Ya. Untuk menilai dari kompetensinya ini, Bu. Iya. Masih, Bu. Ya, makanya saya bilang sampai orang Diknas itu ada geleng-geleng kepala itu. Kemarin kan saya ada acara di Bandung dengan orang-orang Kemendikbud kan, dari pusat kan, itu geleng-geleng kepala itu. Dia bilang gini, sebenarnya kan gini ya, semua sepakat tujuan itu mengarahkan kegiatan apapun. Semua sepakat itu. Tujuan adalah sebuah
kompas ya, bisa dikatakan menjadi sebuah kompas untuk mengarahkan kita mau berbuat apa dalam proses belajar mengajar. Karena dengan tujuan kita bisa menetapkan materi apa, metode apa gitu ya. Kemudian evaluasinya seperti apa gitu. Untuk menetapkan apakah kita ini belajar bahasa atau tidak kan acuannya adalah tujuan. Ya kan? Acuannya adalah indikator atau tujuan. Kalau indikatornya sudah tidak ada, tujuannya sudah tidak ada, bagaimana kita mau melakukan evaluasi? Bagaimana kita mau bisa menetapkan apakah kita ini mengajar berhasil atau tidak? Sementara kita kalau ngomong saja kalau tidak pakai tujuan, kalau tujuan tidak jelas, kita pasti ngomong kemana-mana itu. Benar nggak? Kalau Anda ngajar nggak ada tujuannya, Anda ngajar pasti ngomong kemana-mana. Yang penting mah anak-anak ketawa-ketawa kalau saya ngajar. Kan gitu jadi jatuhnya. Yang penting anak-anak bahagia kalau saya mengajar. Yang penting anak-anak itu happy kalau saya mengajar. Apakah mengajarnya itu bisa menciptakan apa atau bagaimana? Itu nggak penting. Kan jadi gitu jatuhnya. Jadi kekhawatiran Pak Ilyas itu sama dengan kekhawatiran saya dan mungkin banyak orang di Indonesia. Itu sebenarnya Pak Ilyas yang saya jelaskan dari tadi itu sebenarnya justru dengan tidak ada standar gitu kan, dengan tidak ada tujuan, kemudian nanti RPP juga berubah segala macam. Dan katanya nih tahun depan itu sekolah silakan memilih kurikulum mana yang mau dipakai. Bayangkan, kurikulum mana yang mau dipakai silahkan. Diberikan kebebasan kepada sekolah dengan memilih mana yang mau dipakai. Itu kan artinya memang tidak ada standar yang harus dimiliki oleh siswa. Itu Pak Ilyas. Kekhawatiran ya. Jadi kekhawatiran Bapak dengan kekhawatiran saya, mungkin dan yang lain-lain sama. Tapi ini persoalannya kan memang belum diterapkan ya. Sekolah penggerak, sekolah prototipe segala macam itu kan memang belum dijelaskan. Tapi yang pasti dengan pertanyaan tadi, apakah kalau tidak ada ini arahnya kemana? Memang nggak ada. Susah gitu. Susah karena yang saya nggak tahu juga mungkin apakah karena memang kita sudah mindset kita sudah ya memang itu kan teori sebenarnya ya. Teorinya kan begitu ya. Kalau ingin menentukan keberhasilan ya bandingkan antara tujuan dengan hasil kan gitu ya Pak Ilyas ya. Memang kalau ingin mengukur keberhasilan ya membandingkan antara tujuan, rencanakan dengan pelaksanakan gitu. Antara tujuan yang dicapai dengan hasil yang sudah dicapai. Dibandingkan. Kalau ternyata antara tujuan dengan hasil yang dicapai itu sebanding kan berarti kan tercapai efektif kan gitu. Kalau tidak ada pembanding itu ya susah. Kira-kira begitu. Jadi itu sebenarnya. Makanya sebenarnya dengan kalimat belajar silakan dipilih, free choice, silakan memilih segala macam. Itu juga sudah tidak ada standar. Makanya banyak yang mengkritik konsep Merdeka Belajar ini. Kira-kira begitu. Dan juga saya pada saat saya lihat itu YouTube-nya bukan ada berita sebuah itu diwawancarai kepala SDM-nya gitu kan Bu. SDM kurikulumnya gitu. Pada saat saya kok aneh gitu Bu, maksudnya kok dia mau berdiskusi gitu. Ayo siapa saja yang menolak tentang kurikulum ini gitu. Sedangkan yang lebih ekstrimnya lagi anak SMA tidak ada yang tadi Bu, tidak ada standar sama penilaiannya itu harus membuat esai ilmiah gitu. Sedangkan kan dari prototipe yang ada gitu kan seharusnya kan itu cara berpikir udah jenjang tinggi kan Bu gitu. Maksud saya apakah akan digenjot seperti itu gitu supaya membuat esai ilmiah gitu seperti jurnal gitu Bu. Iya, jadi dan gini, model pembelajaran nanti model evaluasi itu nanti larinya ke portofolio. Ke portofolio apa yang sudah dilakukan oleh anak itu. Jadi akhirnya jadi malah tidak ke standar pemahaman, tidak ke standar intelektualitas. Jadi lebih cenderung kepada apa sih yang sudah dilakukan dia dengan hobinya, dengan apanya. Jadi portofolio aja jatuhnya. Semacam ya nanti daftar bukan pengalaman hidup itu menjadi lebih penting kayaknya dibandingkan dengan hasil belajar gitu. Jadi mengukur keberhasilan itu adalah sejauh mana dia mampu berbuat banyak untuk selama hidupnya. Jadinya gitu larut jatuhnya.
karena portofolio. Ya pokoknya serba nggak jelas lah Pak Ilyas lah. Udah, saya juga nggak jelas masalahnya, belum jelas juga. Ini kan belum diimplementasikan ya. Cuma gini, kan begini ya model Pak Nadi itu menurut saya aneh ya. Di satu sisi dia suka ngomong bila bisa memberikan kebebasan, tapi di sisi lain nih saya contohkan. Peraturan dia yang Permendikbud nomor berapa kemarin tuh yang tentang masalah undang-undang kekerasan seksual ya, apa sih? Pencegahan kekerasan seksual kalau nggak salah di kampus itu ya. Itu katanya bagi sekolah yang tidak menerapkan, bagi kampus yang tidak menerapkan itu akreditasinya akan dicabut, kan gila. Berarti kan dengan sikap begitu pun itu menunjukkan bahwa dia otoriter ya. Nah, cuma memang saya dengar kemarin, saya nggak tahu selentingan atau bagaimana, memang saya baca di itunya ya, bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada kepada sekolah mau menggunakan kurikulum yang mana, apakah kurtilas, gitu kan, atau mau kurikulum mereka belajar atau bagaimana, begitu modelnya. Tapi nggak tahu nanti dalam kenyataannya, kalau misalnya lebih banyak yang memilih kurikulum 2013, dia akan marah atau tidak, saya juga nggak paham. Tapi untuk sementara itu yang terjadi. Jadi sekali lagi kekhawatiran Bapak Ibu itu sebenarnya sama dengan kekhawatiran saya. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin sedikit tambahan aja Bu, sharing. Ya silakan. Untuk berkaitan dengan isu-isu saat ini kan di dunia pendidikan tentang kurikulum tadi ya, prototipe, ada juga paradigma baru, kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kalau yang saya pernah bergabung baru beberapa hari ini, tetap kita sebaiknya berkiblat dengan di bawah bimbingan masing-masing. Seperti halnya di tempat madrasah saya gitu, kan tentu jatuhnya di KSKK madrasah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri menyampaikan bahwasanya isu-isu itu sebaiknya buat wawasan aja, buat literasi aja gitu. Jangan terlalu dipedulikan karena kita masih berfokus di kurikulum 2013 itu. Jadi kemungkinan untuk saat ini belum diterapkan gitu, karena kan masih banyak yang perlu diperbaiki, dipertimbangkan. Demikian, Bu. Oke, kalau Kemenak memang sudah firm ya. Kan saya tanya kemarin ke pejabatnya Pak, bagaimana Kemenak menghadapi sekolah penggerak? Jawabannya apa? Kemenak nggak ikut-ikutan gitu. Kemenak nggak ikut-ikutan karena saya yakin, kata dia, ganti menteri pasti ganti lagi gitu katanya. Jadi akhirnya kata Kementerian Agama, kita tetap aja kurtilas gitu jawabannya. Makanya berarti sejalan dengan perkataan Salman tadi ya, bahwa madrasah di bawah KSKK itu tidak akan mengikuti program program mereka belajar dengan sekolah penggeraknya, tidak akan, karena terlalu mahal ongkos yang mesti dikeluarkan. Tahu Anda nggak terlalu mahalnya apa? Pertama masih melatih guru. Melatih guru itu bukan persoalan mudah, mahal. Mengumpulkan orang itu mahal. Kan berarti mengumpulkan dulu kanwil kan ke pusat. Nanti kanwil ngumpulin kabupaten ke wilayahnya gitu. Yang jadi masalah itu kan, kalau itu sih masih mending diseminasinya untuk tingkat tataran kebijakan. Tapi kalau sudah tataran ke arah skill, ke guru-guru, itu bukan persoalan mudah, itu persoalan susah. Jadi itu memang informasi itu yang saya terima, Salman ya, bahwa Kemenak tidak akan mengikuti Diknas dalam hal mereka belajar dan sekolah penggerak. Itu memang sudah dikatakan oleh. Maka saya tuh nanya kenapa, karena maksud saya kalau memang mau diterapkan, yuk kita Kemenak benahi gitu loh. Karena saya merasa, walaupun saya bukan PNS, tapi saya merasa memiliki apa ya, pokoknya merasa sense of belonging terhadap madrasah itu. Karena ya 10 tahun di madrasah kira-kira begitu kuatnya lah kita terhadap Kementerian Agama dibandingkan dengan pada yang lain. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, kalau untuk guru yang berada di dua kaki gimana, Bu? Oke. Ini ya. Ini terutama guru agama di PAI ya.
Ya nggak? Guru PAI kan ini terutama maksudnya. Iya Bu, benar Ya. bukan dia kadang-kadang berkelibat ke Kemenak, ke Kemendikbud. Nah, dia kan saya juga bingung. Dia menetapkan kurikulum RPP-nya nanti seperti apa gitu Bu. RPP itu apa? RPP. Iya, RPP-nya Kalau RPP maksudnya sih dia sama. Kalau RPP sama. sama. Kemenak udah buat. Kemenak udah buat kalau RPP 3 komponen kita udah buat. Ya kan? Sama udah dibuat kan RPP di Kemenak 3 komponen. Ada Bu. Udah udah disosialisasikan belum? Yang komponen yang mana tuh Bu? Yang RPP 3 komponen. Yang ituan tadi tujuan RPP 1 lembar. tujuan evaluasi, tujuan proses sama evaluasi. Itu udah belum? Ada Bu. Iya. Oke. Jadi kalau RPP Pak Yulias itu memang Kemenak juga udah membuat tiga komponen ya. Sudah tidak lagi 11 komponen, sudah tidak lagi cukup 1 lembar sudah dibuat semua. Nah, karena gini, tapi gini persoalannya. Kalau kita bicara guru agama yang ngajar di sekolah harus mengikuti sekolah. Ya kan? Karena guru agama di situ hanya salah satu komponen, hanya salah satu bagian. Beda dengan madrasah. Kalau madrasah kan ini dari manajemennya. Ya kan? Kalau kita bicara madrasah itu kan berarti dari manajemennya. Tapi kalau guru agama yang ngajar di sekolah, di mana sekolah itu menggunakan konsep mereka belajar dengan sekolah penggeraknya, maka otomatis guru agama itu mesti menyesuaikan diri. Dengan cara apa? Kan kalau guru agama tidak tapi saya nggak tahu juga ya. Mungkin guru agama kalau guru agama mungkin ada pengecualian kali ya, karena guru agama itu kan kaitannya dengan pembentukan akhlak ya. Belum, nanti saya coba tanya dulu ke orang ke PAIS, ke Direktorat PAIS, apakah untuk Kemenag untuk PAI kurikulumnya. Tapi kalau bicara masalah manajemennya kan dia mengikuti di mana dia mengajar dan itu pasti mengikuti, kalau sekolah kan mengikutinya sekolah penggerak. Nah, tapi kalau mengenai materinya itu saya ingin coba tanyakan, ada nggak perubahan ya? Ada nggak perubahan materi pembelajaran untuk di sekolah biasa dengan sekolah yang menggunakan tadi mereka belajar, atau ya kalau mereka belajar kan implikasinya memang ngajarnya jadinya lebih santai ya, benar nggak sih? Mengajarnya lebih santai gitu kan, tidak ada target gitu, ulangannya juga dibuat sendiri gitu kan. Guru agama harus mengikuti dong, mau tidak mau, karena dia berada di situ. Tapi saya nanti coba tanya dulu ke Kemenag, ada nggak kebijakan khusus yang diterapkan untuk guru? Ini pertanyaan bagus juga ya. Karena kalau guru berada dua kaki itu kan kita sebagai tamu ya harus mengikuti kebijakan tuan rumahnya gitu. Nanti kita coba tanyakan ke orang PAIS. Ya Bu, SK-nya di Kemenak, ngajarnya di iya, itu guru agama, itu guru agama, itu guru PAI. Bu, saya ada mau lagi menambahkan dong Bu. Gimana? Saya kalau di RA sudah pakai yang RPP 1 lembar kok Bu, udah 1 semester ini Bu. Kalau RPP tadi kan sudah bilang RPP 1 lembar sudah digunakan memang. Yang jadi masalah itu adalah konsep mereka belajarnya itu loh Bu. Belajar santai gitu kan, sesuai dengan keinginan siswa gitu loh Bu. Tapi banyak Bu teman-teman saya, teman-teman guru gitu yang justru mengeluhkan mereka belajar Bu, karena mereka standarnya kan mereka nggak ada tes, nggak ada gitu kan ya Bu ya. Iya. Jadi kadang mereka berpikirnya kayak gini Bu, yang menggunakan tes dan ada standar aja, kadang-kadang anak di bawah standar gitu kan, apalagi kalau kita bebaskan tidak ada standar atau tidak ada penilaian gitu. Iya. Itu yang agak meresahkan teman-teman guru sih, kayak gitu sih Bu. Itu sama, berarti untuk seluruh guru di Indonesia itu begitu semua sekarang. Begitu semua ya. Semuanya mengeluhkan, semuanya mengkhawatirkan ini apa yang akan terjadi dengan dunia pendidikan kita, itu semua begitu. Itulah kalau tukang Gojek jadi menteri pendidikan nasional. Halo, ya Allah, Akbar.
Ini mimpi apa kita ini? Ini benar-benar revolusi mental ini. Revolusi mental ini, kalau ini bukan mental ya. Ya itu ya, Daria, sama seperti yang kita khawatirkan dengan konsep-konsep yang begitu tuh dikhawatirkan apa yang terjadi dengan anak-anak kita ya gitu. Iya. Iya, yang dipaksa aja mereka nggak mau belajar. Iya, makanya apa yang dipaksa dan mereka harus, oh iya minggu depan ulangan misalnya gitu kan. Iya. Mereka itu kadang-kadang nanti aja lah ulangannya, nanti aja gampang lah atau gitu. Apalagi yang nggak ada gitu, maksudnya nggak ada standar. Saya ngalaminnya sih ke anak saya gitu loh Bu. Anak saya kan ini yang kecil masih MTS ya Bu ya. Nah itu jadi karena standarnya seperti itu kadang-kadang saya suka gimana ya, kamu harus ini Bang, orang nggak apa-apa Bu. Jadi kadang-kadang gimana ya, orang nggak ada saya ujian, Bu katanya yang penting bakal naik kelas semua kan gitu kalimatnya. iya gitu Bu, kayak yang dan guru walaupun dia mohon maaf misalnya dia kategorinya tidak mampu berpikir gitu, tetap aja kita nggak boleh menolak Bu gitu. Oh nggak boleh, tetap harus dinaikin gitu loh. Jadi kayaknya kacau kalau menurut kita sih guru-guru gitu, maksudnya agak ya nggak ada standar aja gitu. Yang penting sih nggak ada standar gitu, nggak ada standar kita untuk apa evaluasi kita juga, untuk evaluasi si peserta didik juga rancu gitu. Iya. Nggak ada target yang sifatnya standar gitu ya, kacau juga. Udahlah, untuk itu nanti kita lihat aja lah itunya apa namanya. Kita lihat hasilnya lah ya. Tapi yang jelas memang prediksinya akan kacau. Prediksi akan kacau. Tapi ya mengenai apa yang terjadi, wallahualam kita lihat dulu lah. Makanya madrasah mengambil langkah tidak akan menggunakan, saya pikir langkah yang tepat. Karena untuk madrasah, untuk madrasah saya tadi ada Zoom sama Penmat seperti itu, kita tetap pakai kurtilas yang Salman bilang gitu. Cuman kemarin Salman kayaknya Zoom-nya duluan baru kita di RA gitu. Sama kita pakai tetap acuannya kayak gitu. Kurtilas itu udah cocok dengan pendidikan madrasah, cocok banget udah. Terus sementara nggak usah ganti. Gitu kira-kira ya. Nah, sebenarnya ini kan ada materi, ini jam berapa sih? 21.40. 21 berapa? 21.40 Bu. Oh udah habis ya? Kasih kan diskusi, ya udahlah. Mengenai COVID mah sudah ya, kurikulum di masa COVID mah Anda belajar sendiri ya. Nah, jadi nanti tolong itu dibuatkan resumenya. Kalau nanti di situ tidak bisa dilaporkan di mana di e-learning, biar nanti dikumpulkan di salah satu orang, di salah satu mahasiswa, kemudian dikirim bisa di Salman ya. Nanti dikirimkan ke Ibu ke email aja. Ya. Kalau di sini bisa Bu kebuka nih. Oh, bisa ya, udah kalau bisa ya udah dikumpulkan ya. Oke gitu ya. Maaf Ibu kalau boleh berkenan minta materi yang kurikulum 2013 revisi sekaligus PPT yang tadi Bu, karena di portal tidak ada. Boleh nanti saya coba. Boleh lewat WA. Nanti saya coba kasih ya. Oke. Nah ini karena ini pertemuan terakhir, mungkin Ibu minta sebentar absen dulu ya. Jangan dulu pamit. Absen dulu. Itu kemarin itu yang ngirim Rahayu ya? Rahayu. Ya, Bu. Itu ada keterangan yang tidak hadirnya belum ada loh. Sudah ada Ibu, salah Sabila. Sudah ada ya? Iya. Belum sempat dibaca berarti. Yalah, sebentar, ini saya absen dulu. Pertemuan terakhir ya Allah. Nanti mudah-mudahan kita ketemu. Anda kalau bisa di S2 lah lanjut ya. Amin, Bu. Amin. Karena saya ngajar S2 sebenarnya. Oke, sebentar. Naurotun Nazifah.
Ada nggak? Menurut Najib nggak ada ya? Ahmad Sob, Nggak Hah? nggak bereaksi, Bu. Berarti nggak ada. Ahmad Sofyan? Tidak ada, Bu. Ada? Nggak ada. Kemudian Salman ada. Ya Allah. Kemudian Agung Santoso ada. Ada Agung? Ada nggak Agung? Nggak ada, Bu. Oke. Siti Rahayu ada. Putri Nopianti? Putri? Ada nggak Putri? Nggak ada juga, Bu. Mental kayaknya deh, Bu. Tapi tadi ada. Tadi ada nggak Putri? Ya ada Bu. Ada. Ada tadi Putri. Oh, kemudian Salsabila. Salsabila. Nggak ada. Sabila Nggak enggak, ada. Bu. Siti Fatimah. Siti Fatimah. Halo. Kayaknya nge-lag tuh loading. Dia ada tuh menampilkan wajahnya tapi kayaknya bermasalah jaringan. Oh. Nuraini. Nuraini. Tadi ada Bu, tapi HP-nya hilang jadi dia tadi pakai HP saudaranya jadi dia udah Oh. pulang gitu. Oh. Fitriani ada. Fitriani. Ada orangnya yang nggak Ada. kedengeran. Oh, tuh ada. Ada. Fitriani ada. Tadi ada Bu. Muhammad Ilyas ada. Kemudian Ayu Widianingrum. Ayu. Tadi Bu. Hah? Sakit. Ayu sakit Bu. Sudah WA Ibu tapi belum terbaca Bu. Oh ya udah nanti aku oke. Budi Chandra ada ya? Naga Kunadi ada. Irsal Sabila Nggak ada, Bu. Hah? Nggak ada. Islam ini jarang masuk ya? Adi Nurrahman, Hadir, Bu. Oce Monica. Udah izin di chat room chat itu, Bu. Dia HP-nya lowbat tadi, Bu. Oh, Tadi bergabung, Bu. Tapi Oh, tadi tinggal gabung. 1%, masih di perjalanan. Oke. Hairun Nisa. Ada Hairun Nisa? Hairun Nisa. Di sini ada tapi tidak menanggapi, Bu. Bisa. Oh, kali gitu tidur kali ya. Siska, Hadir Bu. Mega ada ya, Mega Zen ada ya. Nidaul Hasanah. Hadir Bu. Di toilet. Nidaul Hasanah. Hadir Ibu. Oke, terus apa lagi nih? Siti Daria. Ada ya? Hadir Bu. Zahratul Aini. Hadir Bu. Oke. Jadi anak-anak ini pertemuan kita terakhir ya. Ibu minta maaf kalau selama ngajar mungkin Ibu sering ada sikap yang marah atau bagaimana, tapi itu semata-mata kan untuk kebaikan kalian. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi dalam situasi yang berubah kira-kira begitu ya, tidak seperti sekarang. Oke? Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih, Makasih, Bu. Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama ya. Yuk.